Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Sadam Abdullah dari jurusan Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep belajar. Belajar merupakan kunci yang paling vital dari setiap usaha pendidikan, sehingga tanpa belajar sesungguhnya tak ada pernah pendidikan. Sebagai suatu proses, belajar hampir selalu mendapat tempat yang sangat luas dalam berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan upaya kependidikan. Misalnya, pendidikan psikologi. Karena begitu pentingnya arti belajar, maka bagian besar upaya riset dan eksperimen psikologi belajar pun diarahkan pada pencapaian pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai proses perubahan manusia itu. Konsep belajar merupakan perubahan perilaku manusia. Perubahan dan kemampuan untuk berubah merupakan batasan dan makna yang terkandung dalam belajar. Disebabkan karena kemampuan belajarlah manusia dapat berkembang jauh lebih baik dari makhluk lainnya. Belajar pada umumnya adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam menyelenggarakan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Ini berarti berhasil atau gagalnya pencapaian pendidikan itu sangat berpengaruh terhadap suatu proses belajar yang dialami siswa keluarga baik ketika berada di sekolah maupun di rumah. Definisi belajar menurut para ahli. Yang pertama, Cronbach berpendapat bahwa belajar adalah suatu aktivitas yang ditunjukkan oleh perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Yang kedua, dari Dr. Slameto, merumuskan pengertian belajar menurutnya adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman itu sendiri. Yang ketiga, dari Gagni, memberikan dua definisi belajar. Yang pertama, belajar ialah suatu proses yang memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. Yang kedua, belajar adalah penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari instruksi. Yang keempat, dari Hamzah, belajar merupakan suatu proses yang sistematis yang tiap komponennya sangat menentukan keberhasilan anak didik. Yang kelima, dari Hamalik, belajar adalah bukan suatu tujuan, tetapi proses untuk mencapai suatu tujuan. Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Prinsip belajar. Yang pertama, tahap perhatian. Pada tahap pertama ini, para siswa pada umumnya memusatkan perhatian pada objek, materi, atau perilaku model yang lebih menarik, terutama keunikannya dibandingkan dengan materi. Guru dapat mengekspresikan suara dengan intonasi khusus ketika menyajikan pokok materi atau gaya dengan mimik tersendiri ketika menyampaikan contoh perilaku. Tahap yang kedua yaitu tahap penyimpanan. Dalam tahap ini, informasi berupa materi dan contoh perilaku model ditangkap, diproses, dan disimpan dalam memori para peserta didik. Lazimnya akan lebih baik dalam menangkapnya dan menyimpannya segala informasi yang disampaikan atau perilaku yang dicontohkan yang baik. Yang ketiga, tahap reproduksi. Segala bayangan atau kode-kode simbolis yang berisi informasi, pengetahuan, dan perilaku yang tersimpan dalam memori peserta didik itu diproduksi kembali untuk mengidentifikasi tingkat penguasaan para peserta didik. Yang keempat, tahap motivasi. Tahap terakhir dalam suatu proses pembelajaran terjadi pada tahap ini. Guru dianjurkan untuk memberikan pujian, hadiah, atau nilai tertentu kepada peserta didik yang kinerjanya memuaskan, sementara mereka yang belum menunjukkan kinerjanya yang memuaskan perlu diyakini akan arti penting penguasaan materi atau perilaku yang disajikan guru bagi kehidupan mereka. Karakteristik belajar. Perubahan terjadinya secara sadar. Ini berarti individu yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan itu, atau sekurang-kurangnya individu merasakan perubahan dalam dirinya, misalnya kecakapan bertambah dan kebiasaannya bertambah. Perubahan dalam belajar bersifat fungsional sebagai hasil belajar. Perubahan terjadi dalam diri individu terus-menerus dan tidak statis.
Perubahan dalam belajar yang bersifat positif dan aktif dalam perbuatan belajar, perubahan itu selalu bertambah dan tertentu untuk memperoleh suatu yang lebih baik dari sebelumnya. Perubahan belajar bukan bersifat sementara. Perubahan belajar yang di dalamnya proses belajar bersifat menetap atau permanen. Ini berarti tingkah laku yang terjadi sebagai hasil belajar yang bersifat menetap. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Perubahan yang terjadi dalam proses belajar bersifat menetap atau permanen. Ini berarti tingkah laku yang terjadi sebagai hasil belajar akan bersifat menetap. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah ini berarti bahwa perubahan tingkah laku itu terjadi karena ada tujuan yang akan dicapai. Perubahan belajar terarah pada perubahan tingkah laku yang benar disadari. Perubahan menyeluruh aspek tingkah laku. Perubahan yang diperoleh individu melalui suatu proses belajar meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku. Kesimpulannya, belajar merupakan suatu proses memperoleh pengalaman, pengetahuan dalam wujud perubahan tingkah laku dalam kemampuan berinteraksi yang relatif permanen atau menetap, karena adanya interaksi individu dengan lingkungannya. Tujuan belajar adalah sejumlah hasil belajar yang menunjukkan bahwa siswa telah melakukan tugas belajar yang umumnya meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap yang baru. Ada dua faktor yang mempengaruhi belajar, yaitu faktor internal yang ada pada diri individu, Ada dua faktor yang mempengaruhi belajar, yaitu faktor internal adalah faktor yang dalam diri individu yang sedang belajar, dan yang kedua faktor eksternal adalah faktor yang di luar individu. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.